Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kepada saya Ayub Sugara sebagai moderator pada kegiatan kita kali ini. Sebelum materi dimulai, materi sesi kedua tentunya, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu. Apakah masih stay on in Zoom meeting kita? Oke, semoga yang sempat live segera datang agar bisa mengikuti langsung materi yang disampaikan oleh narasumber kita selanjutnya. Yang terhormat Ibu Agustina Situmorang sebagai narasumber. Yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu rekan-rekan tenaga fasilitator lapang yang hadir pada Zoom meeting kita kali ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada jadwal, pada kesempatan sesi kedua ini kita akan membahas materi tentang manajemen pengelolaan keuangan. Materi ini menjelaskan tentang pemberi dana dan tujuan penggunaan, tata kelola pencairan dana, penyaluran dana bantuan, ketentuan penggunaan materai, dan dokumen laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Tentunya materi ini sangat penting bagi rekan-rekan TFL dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sebelumnya saya review ulang ya ketentuan-ketentuan yang menjadi regulasi karena ada yang masih merubah namanya dan juga tidak mencantumkan strip provinsi asal. Yang pertama, 1. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia. Kedua, peserta wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan atau mute audio selama kegiatan. Ketiga, peserta melakukan rename dengan format nama strip provinsi. Mohon teman-teman di-rename ulang nama strip provinsi. Keempat, narasumber kami beri waktu untuk menyampaikan materi dan sekaligus diskusi tanya jawab selama 2 jam. Selama narasumber menyampaikan materi, tidak diizinkan adanya interupsi dari peserta. Setelah narasumber menyampaikan materi, maka akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat bertanya via Zoom chat dengan menulis di chat dan juga bisa menanyakan langsung kepada narasumber setelah materi selesai dipaparkan. Kesembilan, jika peserta harus meninggalkan acara karena suatu keperluan, maka peserta mengajukan izin ke moderator via chat. Selanjutnya, peserta dilarang menggunakan menu chat selain untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan izin meninggalkan acara. Terakhir, peserta dilarang menggunakan satu perangkat untuk beberapa orang. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Agustina Situmorang untuk menyampaikan materinya sekaligus membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Ibu Agustina, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Pak Ayub Sugara yang sudah membuka sesi kedua ya untuk hari kedua ini. Tadi sudah disampaikan bahwa sesuai jadwal, materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang manajemen pengelolaan keuangan dana bantuan kegiatan Sanimas reguler tahun anggaran 2020. Sebelumnya saya sapa dulu semua teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Semoga semua teman-teman masih sehat dan tetap semangat bertugas di lapangan. Perkenalkan, saya Agustina Rosmawati Situmorang. Saat ini bertugas di Satuan Kerja Direktorat Sanitasi. Jadi di Satuan Kerja kita itu teman-teman mengawal seluruh kegiatan-kegiatan IBM di bawah Direktorat Sanitasi. Jadi kalau teman-teman pernah nih yang dari sanitasi perdesaan, program padat karya, lalu kegiatan TPS 3R, kegiatan Sanimas ISDB, ini saya lihat ada TFL DKI Jakarta dan Jawa Barat, di sini ada 2 orang ya. Kita juga tahun 2019 dari 2014 sampai 2019 ada kegiatan Sanimas ISDB juga ya. Itu sama konsepnya dengan Sanimas reguler, tapi dia sumber pendanaannya dari loan. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, teman-teman TFL. Kalau saya untuk mengidentifikasi nama teman-teman, saya nanti baca dari daftar partisipan di Zoom aja ya. Dan ini juga saya sudah
pegang nama-namanya. Kita di sini untuk grup ini grup yang terakhir juga ya. Dari kegiatan e-learning kita ada dari 5 provinsi, DKI Jakarta, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari DIY, dan dari Jawa Timur. Oke, teman-teman, izin ya saya menyampaikan materinya dari sini berdiri. Kalau teman-teman silakan aja duduk senyaman mungkin ya. Dan mohon untuk 2 jam ke depan tidak ada yang rebahan ya. Tidak ada yang rebahan dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kita yang tahap kedua ini. Baik, Mas bisa materinya? Kalau secara progres capaian di lapangan, teman-teman ternyata sudah banyak yang sampai pada status pencairan dana tahap 1 ya. Artinya bahwa beberapa hal yang nanti saya sampaikan teman-teman sebenarnya sudah lakukan di lapangan. Tapi pada saat penyampaian saya terutama nanti di persyaratan-persyaratan pencairan dana, apabila ada yang terlewati kemarin gitu, ini saatnya teman-teman kita mereview dulu ya, mereview apa-apa yang sudah teman-teman lakukan bersama KSM di kelurahan atau desa dampingan masing-masing. Hal-hal yang tertinggal setelah kegiatan e-learning ini teman-teman bisa kejar lagi dan mungkin lengkapi ya bersama-sama dengan KSM. Oke, dari materi ini teman-teman TFL, kami sangat berharap nanti bahwa teman-teman bisa mengetahui apa sih dasar hukum dari pemberian dana bantuan ini seperti itu ya. Lalu seperti apa sih persyaratan-persyaratan untuk pengajuan dananya dari KSM kepada PPK, lalu seperti apa proses penarikan dananya dari bank, seperti itu ya, karena kita atur juga bahwa dana itu tidak bisa langsung sekaligus ditarik dari bank gitu. Sorry, belum. Bluetoothnya coba dicek. Nanti setelah teman-teman tahu terkait persyaratan-persyaratannya apa, lalu juga perlu kita perhatikan seperti apa untuk penggunaan bea materai, karena wajib ya kita mengawal penggunaan dana bantuan di masyarakat, tetapi dana bantuan tersebut juga merupakan dana bantuan yang wajib dipertanggungjawabkan dan harus dikelola sesuai dengan ketentuan, termasuk dia dalam hal tata cara ataupun untuk pemakaian bea materai seperti itu. Lalu nanti di terakhir kita akan ketahui bersama gitu apa-apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam hal dokumen penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban gitu. Dan nanti yang terakhir ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dari sini terkait kendala-kendala mungkin ataupun pemahaman kita yang masih sering berbeda-beda gitu. Kadang satu tim ataupun di dalam satu provinsi kita masih ada ketidaksamaan persepsi misalkan dalam hal penomoran bukti seperti itu ya. Seperti apa pengisian kwitansi. Nanti di sesi akhir akan saya ulas juga dari sini. Seperti itu. Next, Mas. Next. Langsung ke dasar hukum. Nah, teman-teman, untuk kegiatan Sanimas reguler kita ini, next. Pemberian dana bantuan itu ada dasar hukumnya. Jadi teman-teman bisa searching di internet, teman-teman bisa lihat aja langsung PMK 173 tahun 2016. Nah, PMK ini merupakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia perubahan dari PMK 168 tahun 2015. Jadi PMK ini mengatur tentang mekanisme penyaluran dana bantuan pelaksanaan anggaran di kementerian lembaga. Jadi seluruh kementerian lembaga yang ada di Indonesia gitu, tata cara untuk penyaluran dana bantuannya ada di PMK 173 ini. Lalu ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 24 itu tahun 2016. Ini juga mengatur tentang penyaluran ataupun mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah, tapi skopnya dia lebih kecil. Jadi hanya mengatur untuk di ruang lingkupnya itu hanya di Ditjen Cipta Karya. Lalu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 24 tahun 2000, ini tentang perubahan tarif biaya materai. Nah, nanti itu ada ketentuan-ketentuannya kalau untuk transaksi 500.000 kita pakai materai berapa, seperti itu. Kalau di atas 1 juta berapa, itu akan diatur di PP nomor 24. Lalu ada peraturan presiden nomor 16 tahun 2008, ini mengatur tentang mekanisme pengadaan barang jasa. Nah, kalau kemarin kan seperti apa rincian ataupun detail tentang pelaksanaan mekanisme pengadaan barang jasa ini, teman-teman sudah dapat materinya di hari pertama. Dalam sesi ini nanti saya hanya menyampaikan dokumen-dokumen apa saja yang harus kita lengkapi terkait dengan pelaksanaan proses pengadaan barang jasa, seperti itu. Lalu ada yang terakhir itu surat direktur peraturan perpajakan ya. Jadi surat direktur ini, dengan adanya surat direktur perpajakan ini, jadi kita semua sudah satu pemahaman, satu persepsi, baik kita pendamping di lapangan gitu, maupun satker-satker yang memegang DIPA dari dana bantuan ini. Artinya apa? Bahwa di tahun 2020 bahkan sejak terbitnya surat direktur perpajakan ini, jadi bahwa kita sampaikan ke satker-satker tidak ada lagi pemotongan PPN atau PPH pada saat transfer dana kepada KSM. Jadi kalau di sini ada teman-teman TFL lama, tahun 2015 itu kan masih kita dapati perbedaan-perbedaan ya. Jadi kalau pagunya kita Sanimas reguler, misalkan 550 juta, itu dikenakan PPN 10% gitu. Padahal KSM itu bukan merupakan objek pajak, dia tidak objek pajak seperti itu ya. Jadi kalau pagunya 550 juta, terkontrak 550 juta, yang ditransfer ke rekening KSM adalah 550 juta, seperti itu ya. Nah, itu diatur di surat direktur perpajakan tersebut. Oke, lalu ada pemberi dana bantuan. Sama-sama kita ketahui bahwa dana bantuan ini merupakan dana bantuan pemerintah Indonesia yang disalurkan melalui kita, Kementerian PUPR, lalu di bawahnya ada Ditjen Cipta Karya dan Direktorat Sanitasi. Kalau dulu kita namanya Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Permukiman. Tahun ini ada perubahan nomenklatur, kita menjadi Direktorat Sanitasi namanya ya. Nah, kalau dananya sendiri itu dialokasikan di DIPA satuan kerja di bawah balai wilayah. Nah, kalau teman-teman kan ini bertugasnya seperti di Satker DKI Jakarta Metropolitan ya, terus teman-teman yang ada di Satker Jakarta Timur, Satker Provinsi Jakarta Barat. Nah, kita semua berada di bawah balai gitu ya. Makanya kalau ada dikatakan di DIPA balai, itu sama aja di DIPA balai, di DIPA Satker, seperti itu ya. Nah, alokasi dananya ada di DIPA masing-masing provinsi. Nah, untuk tujuan penggunaan dana kegiatan Sanimas reguler ini, teman-teman harus perhatikan, jangan sampai salah pemilihan opsinya di lapangan ya. Jadi penggunaan dana kalau untuk kegiatan Sanimas reguler ini hanya ada 2 opsi. Yang pertama itu adalah untuk pembangunan subsistem pengolahan air limbah domestik ataupun IPAL ya, dengan subsistem pengumpulan dan subsistem pelayanan. Nah, outputnya itu minimal adalah 70 KK. Jadi ingat ya teman-teman bahwa tahun ini ada perubahan. Kalau dulu 2018 kita kan itu masih 50 ya tercatat di pedoman teknis kita juga. Sekarang dia outputnya minimal 70 KK. Nah, ini dia hanya untuk pembangunan IPAL dan jaringan gitu ya. Nah, kalau opsi yang kedua itu kombinasi. Jadi kita masih diperkenankan untuk membangun MCK, tapi dia wajib ada juga ini ya, untuk IPAL dan ada SR. Jadi SR ini minimal nanti dia melayani 25 KK. Nah, itu 2 opsi yang bisa dibiayai dari dana bantuan kegiatan Sanimas reguler ini. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah sampai status pencairan, opsi pilihannya tidak keluar dari ketentuan 2 ini ya, seperti itu. Lalu tata kelola pencairan dananya, tadi saya sampaikan misalkan kontrak KSM itu 550 juta, jadi dana 550 juta ini akan ditransfer ke rekening KSM itu sebanyak 2 kali. Jadi 2 tahap. Tahap pertamanya itu adalah 70%. Jadi 70% ditransfer ke rekening KSM, lalu tahap keduanya adalah 30%. Tentunya untuk penyaluran 2 tahap ini itu ada syaratnya ya. Nanti
Kalau untuk ini di sini saya langsung ke persyaratan dulu. Untuk persyaratan penyaluran dana bantuan tahap 1, itu teman-teman harus kawal dulu bersama-sama dengan KSM bahwa RKM-nya sudah terverifikasi ya. Jadi sudah terverifikasi itu artinya apa? Jadi RKM sudah disusun dengan antara KSM dengan TFL gitu, RKM sudah jadi, lalu RKM ini diserahkan dulu ke fasilitator provinsi. Jangan langsung ke tim satker ya, karena nanti kasihan di tim satker itu harus memeriksa dari awal gitu. Oleh karena itu kita ada Pasprov, itulah fungsinya Pasprov di situ, bahwa dia harus verifikasi dulu seluruh dokumen-dokumen yang ada dari KSM ataupun dokumen-dokumen yang ada dari teman-teman TFL gitu. Kalau RKM-nya sudah diverifikasi dan sudah dinyatakan layak oleh Pasprov, baru kita serahkan kepada tim Satker ataupun PPK. Nah, kalau RKM-nya sudah dinilai layak oleh tim Satker, baru yang 70% itu sudah bisa diproses, tapi ada tambahan juga teman-teman. Mungkin yang poin kedua ini juga terskip ya di juknis kita, tapi jauh-jauh hari kita sudah sampaikan melalui semua advisory kita bahwa untuk persyaratan tahap 1 juga, teman-teman TFL sudah harus memfasilitasi adanya pembentukan KPP, lalu KPP ini sudah harus memiliki rekening. Dan memiliki rekening, lalu mereka sudah menyetorkan 50% dari dana iuran yang sudah ditentukan. Jadi kan di RKM itu sudah ada juga perhitungan biaya operasional kan, biaya operasional misalnya untuk tahun pertama gitu. Jadi biaya operasional untuk IPAL tahun pertama misalkan didapat jumlahnya 2 juta gitu. Nah, 50% dari 2 juta ini harus sudah disetorkan pada saat sebelum dana tahap 1 di transfer ke rekening KSM. Nah, ini coba teman-teman yang KSM-nya sudah menerima dana 70%, ada nggak yang belum buka rekening KPP-nya? Tuh ya, tolong dievaluasi ya. Teman-teman dievaluasi, jadi setelah ini kalau masih ada yang belum tersetorkan 50% tersebut, itu harus mulai dikawal ya teman-teman TFL semuanya. Lalu kalau sudah digunakan nanti dana yang 70%, tentunya kita akan mengajukan tahap 2 ya. Nah, untuk persyaratan dana tahap 2 yang 70%, yang 30% itu nantinya itu ada syaratnya. Yang pertama adalah capaian fisik di lapangan dia harus minimal 60%. Maaf itu salah ketik tuh, bukan maksimal, tapi minimal. Fisik minimal mencapai 60%. Lalu LPJ untuk tahap 1-nya sudah selesai, sudah diverifikasi oleh Pasprov dan diserahkan kepada PPK. Lalu KPP sudah menyetorkan lagi dana iuran yang 50%. Jadi posisi pada saat pengajuan dana tahap 2 oleh KSM, rekening KPP sudah terisi 100% dengan dana operasional yang tahun pertama gitu. Jadi teman-teman direview lagi nanti RKM-nya ya. Di RKM itu sebenarnya berapa biaya OP yang sudah dihitung. Nah, nanti teman-teman pastikan untuk pengajuan tahap 2 dana OP itu sudah terkumpul semua di rekening KPP. Nah, itu untuk syarat pengajuan dana tahap 2-nya ke PPK. Nah, untuk penarikan dari bank itu juga kita atur ya di dalam pedoman teknis pelaksanaan kita. Jadi yang 70% teman-teman kalau sudah transfer misalnya 550 juta, 70%-nya sudah masuk di rekening, itu tidak bisa sekali ditarik ya. Itu harus ditarik lagi per termin. Minimal untuk tahap 1 ditarik 3 kali. Nah, kalau untuk tahap 2 minimal ditarik 2 kali. Artinya dari total dana bantuan itu minimal ditarik 5 kali dari bank oleh KSM. Berarti bisa kita simpulkan bahwa rencana penarikan dana bank itu nanti minimal ada 5. Karena kan setiap tarik dana ke bank itu ada RPDB-nya kan, RPDB 1, RPDB termin 2, RPDB termin 3, RPDB termin 4, RPDB termin 5 gitu. Nah, kalau RPDB ini kita tidak bisa tetapkan ada 7 atau ada 8 karena RPDB itu disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing KSM teman-teman di lapangan. Ataupun disesuaikan juga dengan jarak tentunya ya. Kalau memang jarak tempat tinggal KSM kita dengan bank tidak terlalu jauh dan aksesnya juga tidak terlalu sulit, ya silakan kalau mau ke banknya sampai 7 kali gitu. Sebenarnya kan kalau penarikan itu kenapa harus kita atur sesuai per RPDB gitu, itu kan untuk mengendalikan ya, untuk mengendalikan penggunaan ataupun pengelolaan dana di KSM supaya yang pertama itu tidak terlalu banyak uang mengendap di tangan bendahara KSM gitu ya. Jadi kalau memang belum dibutuhkan, dananya belum akan langsung dipakai, ya jangan dulu ditarik dari bank. Oleh karena itu sangat perlu lagi dibahas oleh TFL bersama KSM gitu, kalau mau tarik uang itu sebenarnya sudah ada nggak kantong-kantong yang akan langsung dibayarkan gitu. Udah ada nggak bahwa misalkan kayak toko ataupun upah yang mesti dibayarkan. Jangan-jangan teman-teman belum ada daftar pembayaran-pembayaran yang harus dibayar oleh KSM, terus dananya udah ditarik. Nah itu yang akhirnya pergi ke bank, tarik uang misalkan 100 juta, 100 jutanya nunggu dulu 2 atau 3 hari baru dipergunakan oleh KSM. Nah itu yang keliru ya, dan itu yang menyebabkan nanti tingginya fraud ataupun kecurangan yang terjadi dalam hal penggunaan dana ini gitu ya. Jadi tolong teman-teman TFL dikawal betul itu untuk penarikan dana ke banknya, seperti itu ya. Jadi untuk tata kelolanya dari mulai pencairan ke rekening KSM gitu ya, lalu penarikan, penggunaan, terus nanti ada LPJ. Nah LPJ itu 3 dokumen besar ya, bahwa yang pertama itu nanti dokumennya itu kita bagi menjadi bagian dokumen-dokumen terkait proses pengadaan barang jasa, lalu nanti ada dokumen-dokumen terkait dengan laporan pelaksanaan fisik, lalu ada dokumen-dokumen terkait dengan laporan penggunaan dana. Jadi ada 3 poin penting yang masuk di dalam laporan pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya dari total dana bantuan itu juga kita ada aturan untuk penggunaannya per jenis ataupun per komponen. Jadi per jenis ataupun komponen kegiatannya. Yang pertama itu untuk pembelian material ataupun bahan. Nah, dari total dana bantuan untuk material dan bahan itu bisa dialokasikan dia minimal 60%. Jadi paling sedikit 60% dari total dana bantuan bisa ya dipergunakan untuk pembelian material ataupun untuk pembelian bahan-bahan. Lalu 35% maksimal itu bisa untuk pembayaran upah, dialokasikan pembayar upah. Nah, dari total dana bantuan ini juga 5%-nya ya, itu bisa kita alokasikan untuk dana non-fisik. Non-fisik ini adalah dana-dana operasional KSM selama masa konstruksi ataupun pada masa pembangunan fisik di lapangan gitu. Nah, uraian-uraian kegiatannya untuk apa aja? Yang pertama itu adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan rembuk di tingkat masyarakat. Sudah masuk di masa konstruksi ya, teman-teman ingat sudah masuk di tahap konstruksi. Kalau ada rembuk-rembuk gitu, terus ada butuh biaya mungkin untuk biaya konsumsinya seperti itu. Nah, itu bisa digunakan dari dana yang 5%. Lalu ada untuk pembelian ATK, bisa untuk penyusunan LPJ, mungkin perlu fotokopi atau cetak gitu ya, ataupun print, bisa untuk jilid gitu, itu bisa dipakai dari 5%. Lalu ada untuk pengadaan K3. Nah, ini teman-teman wajib ya. Sekarang selain untuk pengadaan K3 juga untuk pengadaan APD dalam hal kita untuk pencegahan, memenuhi protokol pencegahan COVID-19 di lapangan. Teman-teman APD-nya mohon ditingkatkan untuk di tahun ini karena kita sedang berada di kondisi yang tidak biasa ataupun tidak normal gitu, seperti untuk pembelian masker, tapi kita sarankan maskernya masker kain ya. Pembelian masker untuk di kepengurusan KSM dalam rangka di pelaksanaan kegiatan pekerja-pekerja di lapangan itu bisa kita fasilitasi untuk pembelian maskernya. Lalu untuk pembelian alat ini untuk mengecek suhu tubuh itu juga bisa dibeli dari yang 5%. Dan juga untuk pembelian hand sanitizer, teman-teman silahkan dirapatkan bersama KSM gitu
untuk yang 5% ini di tahun ini apa yang harus kita prioritaskan gitu ya. Kalau untuk rembuk-rembuk tentunya tidak banyak ya pengeluarannya tahun ini, karena dari awal pun kita tidak menyarankan TFL untuk mengumpulkan banyak masyarakat. Jadi sosialisasi pun seminim mungkin kita melakukan perkumpulan-perkumpulan gitu. Kami kemarin berharap bahwa teman-teman TFL nih yang mobile gitu melakukan sosialisasi. Makanya dari pusat juga kita bantu dengan pengadaan media sosialisasi kan, kita sudah kirim spanduk, poster, seperti itu. Nah, harapannya media-media ini bisa membantu teman-teman dalam penyebar luasan tentang program kita dan juga melakukan kampanye tentang PHBS gitu. Nah, dari 5% ini juga bisa dipakai untuk ini ya, untuk asuransi apabila dirasa diperlukan. Asuransi ini juga adalah merupakan asuransi untuk kecelakaan kerja ya, dan asuransinya wajib asuransi milik pemerintah. Jadi teman-teman TFL, apalagi kita kalau di Pulau Jawa itu sangat banyak sekali ya asuransi-asuransi pemerintah, dan dia biasa ada yang grup gitu teman-teman. Jadi 15-20 orang pekerja kita asuransikan itu selama 3-4 bulan gitu, dan biayanya juga murah. Itu biasa kalau saya review dari LPG yang sebelumnya, itu paling dia satu kelompok gitu hanya 2 juta, seperti itu, 2 juta, paling banyak 3 juta gitu. Nah, itu bisa dipakai dari 5%. Kalau menurut teman-teman, ini sangat diperlukan. Kita menganjurkan untuk dialokasikan ke asuransi gitu. Kembali lagi nanti ke teman-teman dan arahan satker masing-masing ya, dirasa perlu direalisasikan atau seperti apa gitu. Nah, bisa juga yang terutama kalau di masa konstruksi ini pasti KSM selalu bolak-balik ya ke bank. Oleh karena itu mereka tentunya butuh transportasi. Nah, untuk masa konstruksi ini kita bisa mengalokasikan untuk transport pengurus KSM dan juga salah satu penerima manfaat yang ikut ke bank, kita bisa ganti untuk biaya transport mereka seperti itu. Dan yang sering dilupakan, padahal itu sudah kita cantumkan di pedoman teknis pelaksanaan, adalah untuk biaya tes effluent. Nah, kita kan bisa ambil dari yang 5% ini, nanti KSM serahkan dananya kepada KPP. Sementara nanti dana untuk tes effluent ini dimasukkan dulu di rekening KPP. Nah, kenapa tidak langsung digunakan? Karena kan teman-teman bahwa KPP kita melakukan tes terhadap effluent dari IPAL kita itu kan setelah 6 bulan pemakaian kan, tidak bisa begitu selesai dibangun langsung dibawa airnya ke lab gitu, air buangannya nggak bisa kan, jadi pakai dulu 6 bulan lalu setelah 6 bulan baru akan dites. Oleh karena itu dana untuk tes effluent ini kita serahkan dulu kepada KPP. Nah, nanti untuk di LPJ itu cukup dibuat kwitansi penyerahan kepada KPP dan bukti setor dana tes effluent ini ke rekening KPP seperti itu. Nah, besarannya berapa? Itu ditentukan masing-masing besaran biaya pemeriksaan di kabupaten kota teman-teman bertugas. Karena bisa jadi kan mungkin di DKI Jakarta ataupun di Jawa Barat gitu, untuk biaya tes effluent ini berbeda-beda kan setiap kabupaten kota. Oleh karena itu besarannya silakan teman-teman cari informasi berapa sih untuk biaya tes effluent di tempat penugasan teman-teman TFL ya. Lalu nanti dananya itu dianggarkan dari yang 5%. Nah, apabila diperlukan itu ada SPPL, ini kadang kabupaten kota mewajibkan gitu. Tapi kalau tidak diwajibkan ya tidak usah, ini di skip aja ya untuk pembuatan surat pernyataan tersebut. Nah, itu beberapa rincian-rincian untuk penggunaan dana yang 5% teman-teman. Semoga untuk yang 5% ini juga sudah ada perinciannya ya teman-teman, terutama penekanannya untuk rincian 5% ini harus dikawal oleh teman-teman TFL pemberdayaan. Karena anak-anak teknis kan sudah fokus untuk mengawal ataupun membantu KSM dalam hal merincikan RAB kegiatan fisik kan. Nah, untuk non fisik ini itu dikerjakan dibantu oleh si TFL bersama-sama dengan KSM. Coba dibuat uraiannya dana 5% itu untuk apa-apa saja. Karena
contoh ya, seperti dana transport. Itu dari awal sudah harus ditentukan besarannya. Kenapa kalau kita tidak tentukan dari awal gitu, ataupun tidak disepakati bersama KSM? Ini nanti menjadi indikasi terjadinya ketidakcocokan di internal KSM kan? Pergi ke banknya sama-sama, masa nanti ketuanya dapat 200.000 sementara bendaharanya dapat 100.000, tuh prima manfaatnya terus hanya diganti 50.000. Nah itu kan tidak pas seperti itu. Oleh karena itu teman-teman difasilitasi ya dengan KSM, tentukan kalau sekali jalan itu berapa biaya transport yang kita ganti kepada pengurus KSM, seperti itu ya. Nah ini tambahan aja kepada teman-teman TFL ya. Contoh surat perintah membayar. Jadi proses sebelum dana tahap 1 masuk ke rekening KSM itu dokumennya ada beberapa dokumen yang harus dibuat oleh tim Satker. Yang pertama itu seperti berita acara pembayaran, kwitansi pembayaran. Nah, kalau dokumen ini adalah dokumen yang dibuat oleh tim Satker. Dokumen yang dibuat tim Satker dalam rangka untuk melengkapi persyaratan ke KPPN gitu. Nanti setelah perjanjian kerjasama kan, perjanjian kerjasama ada kontrak kontrak KSM dengan PPK, lalu nanti tim PPK akan membuat BAP, membuat kwitansi pembayaran gitu, lalu mereka akan menerbitkan SPM. Nah SPM ini akan dibawa ke KPPN, lalu oleh KPPN akan diproses dan KPPN menerbitkan surat perintah pencairan dana. Nah kalau KPPN sudah menerbitkan surat perintah pencairan dana, biasa maksimal dari SP2D terbit itu 2 kali 24 jam itu dananya sudah masuk ke rekening KSM kita. Seperti itu. Nah, dari alokasi-alokasi tadi teman-teman untuk tahun ini, lihat lagi nanti detailnya di ketentuan teknisnya ya, yang di bagian teknis di buku pedoman kita. Tapi secara umum saya sampaikan bahwa dari dana bantuan totalnya 5% itu maksimal bisa kita gunakan untuk kegiatan pendanaan bangunan pendukung namanya. Jadi seperti misalkan ya di lokasi IPAL yang akan dibangun itu butuh jalan setapak diperlukan. Atau diperlukan untuk pemagaran gitu, atau dinding penahan, itu bisa kita biayai dari dana bantuan. Jadi untuk poin-poin bangunan pendukung ini, itu sudah harus teridentifikasi juga di awal. Jadi pada saat teman-teman melakukan survei lokasi untuk pembangunan IPAL, bangunan pendukungnya ini sudah harus teridentifikasi ya. Misalkan, Bu, masyarakat setempat masih membutuhkan ada sumur seperti itu, ada sumber mata air mungkin di situ. Nah, itu bisa dimanfaatkan dari dana bantuan kita ini maksimalnya tapi 5%. Jadi di sini kami contohkan kalau pagunya 500 juta gitu. Nah, 5%-nya itu 25 juta. 25 juta ini bisa kita manfaatkan untuk membiayain ataupun untuk pendanaan dana itu ya, untuk pendanaan bangunan pendukungnya. Nah, caranya dari yang total dana bantuan kurangkan dulu dia untuk alokasi dana bangunan pendukung. Nah, untuk dana bangunan pendukung ini misalkan 25 juta, pembagiannya adalah 65% untuk pembelian material dan sewa alat mungkin. Nah, tapi terus 35%-nya itu adalah untuk upah ya, untuk upahnya. Nah, baru nanti 475-nya kembali ke pembagiannya seperti ini, yang 35% untuk bangunan IPAL kan berarti sisanya 475. Nah, 475 itu pembagiannya seperti ini, minimal 60% untuk bahan gitu. Itu kalau terdapat kebutuhan bangunan pendukung di lokasi dampingannya ya. Kalau tidak berarti semuanya untuk pembangunan IPAL gitu. Nah, kalau penyaluran dana tadi sudah saya sampaikan, tapi teman-teman harus pastikan ya bahwa KSM itu sudah membuka rekening dan rekeningnya
3 yang bertanda tangan. Terutama nih yang sudah cair, coba dievaluasi. Benar nggak 3 orang yang bertanda tangan di buku rekening KSM-nya? Jadi ada ketua, bendahara, dan juga salah satu calon penerima manfaatnya ya, ikut bertanda tangan di buku rekening KSM. Lalu ada tentang RPD, rencana penggunaan dana. Kalau RPD ini ada 2, RPD tahap 1, RPD tahap 2 gitu ya, 70 dan 30. Nah RPD ini disusun oleh KSM bersama-sama dengan TFL. Lalu nanti kalau RPD ini diverifikasi oleh Pasprov, dan biasa sih kalau RPD ini teman-teman sudah anak teknik itu begitu RAB jadi langsung dibagi kan untuk kebutuhan 70%-nya berapa apa-apa saja gitu. Terus untuk kebutuhan 30%-nya apa-apa saja, dan itu langsung dibuat RPD 1, RPD 2 gitu. Nah kalau RPD ini sudah bisa selesai sih pada saat penyampaian RKM kepada Satker, RPD 1-2-nya mestinya sudah ada. Nah kalau RPDB-nya, nah RPDB ini kan merupakan pemilahan-pemilahan dari RPD ya. Jadi RPDB ini merupakan format rencana penarikan dana ke bank. Kalau RPDB ini mestinya disusun setiap kali KSM mau pergi ke bank. Jadi misalkan besok rencana mau penarikan, 1 hari sebelumnya ya dibahas dulu kebutuhan-kebutuhan apa yang harus kita biayai. Nah nanti semua daftar kebutuhan tersebut masukkan ke dalam format RPDB, lalu RPDB-nya diverifikasi oleh Pasprov kan, diverifikasi oleh Pasprov. Nanti baru kalau sudah Pasprovnya menyetujuin, baru KSM-nya pergi ke bank untuk menarik dana. Nah ini untuk ketentuan penggunaan materai, teman-teman. Jadi pertama saya ingatkan bahwa setiap pengeluaran yang ada di KSM wajib dibuat kwitansinya oleh bendahara KSM. Jadi namanya kwitansi pengeluaran ya. Kwitansi pengeluaran ini harus dibubuhi materai sesuai ketentuan. Jadi sesuai ketentuan itu kalau dia pengeluaran masih sampai dengan 250.000 itu belum dikenakan bea materai. Tapi begitu lebih 250.000, misalkan 250.100 rupiah gitu ya, sampai dengan 1 juta itu harus dibubuhi materai 3.000. Nah kalau transaksinya di atas 1 juta ataupun melebihi 1 juta itu kwitansi pengeluarannya harus dibubuhi materai 6.000 ya. Jadi itu ketentuannya. Nah ini untuk kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban. Dokumen laporan pertanggungjawaban ini teman-teman manfaatnya sangat besar. Yang pertama itu sebagai alat pengawasan ataupun pengendalian sebenarnya, terutama untuk kita pihak eksternalnya KSM. Misalkan kalau Satker saja mau membuat keputusan apakah tahap 2 layak untuk dicairkan atau tidak, mereka kan pasti akan tanya LPJ tahap 1 dulu kan. Jadi LPJ tahap 1 itu berfungsi untuk membuktikan bahwa KSM sudah mencapai progres fisik yang disepakatin sesuai di perjanjian kerjasama gitu. Terus semua dokumen-dokumennya sudah terkumpul dan dijadikan LPJ gitu ya. Nah LPJ ini nanti akan disusun oleh KSM bersama-sama dengan TFL. Terus LPJ nanti itu ada 2, LPJ tahap 1, LPJ tahap 2. Pada saat serah terima pekerjaan dari KSM kepada PPK, nanti LPJ tahap 1 dan tahap 2 ini kan tinggal digabung aja ya. Nah nanti itu akan menjadi laporan akhir si KSM kepada PPK selaku pemegang kontrak. Nah ini teman-teman, kalau kemarin kan sudah disampaikan ya, nah oleh narasumber terkait dengan mekanisme pengadaan barang jasa. Untuk format-format, semua format
kegiatan ataupun proses pengadaan barang jasa ini kita sudah buat juga ya di lampiran pedoman teknis pelaksanaan. Harapannya teman-teman sudah melihat semuanya ya. Nah, nanti untuk terkait proses pengadaan barang jasa, apa-apa saja yang harus kita lengkapin itu ada yang sesuai bahan tayang itu. Yang pertama di situ terdapat berita acara pembentukan tim pengadaan. Nah, untuk tahun ini karena tim pengadaan itu kan merupakan unit dari KSM ya. Jadi dia nanti satu SK. Teman-teman juga sudah tahu ya bahwa tahun ini itu SK KSM penetapannya itu oleh KPA. Jadi SK penetapan KSM itu bukan lagi hanya di kepala desa. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan ditetapkan oleh kepala desa. Kalau tahun ini harus ditetapkan oleh KPA ataupun kuasa pengguna anggaran di provinsi. Nah, biasa itu kuasa pengguna anggarannya itu adalah si Kasatker kita ya, Kasatker di provinsi masing-masing. Nah, nanti SK penetapan KSM ditetapkan oleh KPA dan di dalamnya ada nama-nama pengurus tim pengadaan juga. Nah, nanti SK itu tinggal difotokopi dimasukkan ke dokumen pengadaan barang ya. Lalu ada berita acara survei, terus ada daftar survei. Ini kan semua teman-teman sudah lakukan bersama KSM ya. Untuk survei harga itu kan sebelum buat RAB juga sudah melakukan survei seperti itu. Lalu undangan pengadaan untuk bahan atau alat. Lalu nanti ada penawaran dari pemasok atau si supplier gitu. Berita acara penentuan pemenang. Akhirnya nanti kan si tim pengadaan menentukan bahwa oh KSM nanti belanjanya di toko A atau toko B gitu. Nah, penetapan itu semua harus ada dokumennya. Lalu ada berita acara nanti dari si pemasok bahwa dia tidak akan menuntut ganti rugi, bahwa mereka akan sanggup menyelesaikan pekerjaan sebagai tim pengadaan. Contohnya bahwa mereka akan sanggup memasok material yang dibutuhkan oleh KSM. Seperti itu ketentuan-ketentuan itu kan nanti semua akan tersurat di format-format. Nah, itu yang akan teman-teman harus lengkapi. Dan ada surat perintah kerja kalau dia pakai SPK ya. Kalau pakai SPK, kalau dia tidak pakai SPK berarti dokumen-dokumen lain seperti dokumen pengantar barang semuanya terkait dengan proses pengadaan. Nah, itu nanti dimasukkan semua, dilampirkan di dalam LPJ ya teman-teman. Lalu ada terkait laporan pelaksanaan fisik. Yang pertama itu seperti catatan harian. Biasa untuk laporan fisik ini yang banyak membantu KSM adalah TFL teknik ya. TFL teknik, nanti lihat formatnya di lampiran kita itu ada catatan harian kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan fisik ya. Di catatan harian itu dia biasa memuat bahwa hari pertama, hari kedua itu apa yang dicapai di lapangan, misalkan penggalian, kegiatan penggalian, ataupun kegiatan pembesian, seperti itu, pekerjaan pembesian, itu semua harus tercatat di catatan harian. Jadi catatan harian itu juga akan ada catatan-catatan tentang berapa HOK yang terserap, gitu ya. Nah, nanti ada catatan material juga, lalu ada daftar hadir pekerja, catatan alat kerja, rekap kemajuan pelaksanaan mingguan, jadi setelah konstruksi berjalan kan itu wajib kita laporkan gitu, rekap dimasukkan di laporan mingguan, lalu nanti ada laporan bulanan. Terus ada laporan masalah, terus ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini juga selain teman-teman buat di LPJ, itu dokumentasinya juga harus diserahkan kepada Pasprov, soft copy-nya. Karena Pasprov wajib upload di data MIS kita. Jadi tolong teman-teman dibantu ya, support data kepada semua Pasprov kita gitu supaya mereka bisa upload di data SIM. Foto-foto, paling tidak sekarang kan posisi foto 0% itu sudah harus ada semua ya. Kan teman-teman terutama yang sudah dapat lokasi, sudah akan melakukan pencairan gitu, apalagi yang sudah ada pencairan tahap 1 tentunya foto 0% semuanya sudah harus ada. Oke. Lalu ada administrasi keuangan. Nah, administrasi keuangan ini ada dari mulai RPD, RPDB, lalu nanti ada surat permohonan itu adalah dari KSM ya, setiap penarikan dana ke bank. Lalu ada buku bank, ada buku kas umum, dan ada buku-buku bantunya nanti. Nah, itu untuk isi LPJ teman-teman. Ini yang Mas? Yang itu ya? Iya. Yang dari
Ini ada satu materi lagi terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman TFL ataupun muncul dari Pasprov. Karena mungkin tidak ditemukan di Juknis gitu ya. Dan teman-teman sudah bisa mencatatkan pertanyaan-pertanyaannya ya di chat Zoom kita. Nanti supaya kami dari sini bisa jawab. Oke, ini teman-teman yang harus kita perhatikan. Kalau teman-teman TFL yang lama ini biasa sudah senior-senior lah ya, sudah tahu semua teknik-teknik dalam penyusunan laporan keuangan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di sini ada TFL-TFL yang baru bergabung di program Sanimas reguler gitu. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah pada saat pembukaan rekening, ini kan posisinya yang sudah cair tentunya sudah punya rekening semua KSM-nya kan. Tapi pastikan bahwa pada saat penarikan, KSM itu harus datang bertiga juga ke bank. Dan mereka harus membawa RPDB ya. RPDB yang sudah diverifikasi oleh Pasprov. Jadi jangan sampai ada KSM yang pergi ke bank gitu tanpa membawa RPDB. Ini nanti potensi masalahnya sangat banyak gitu. Coba dicek ya teman-teman, apakah ketentuan ini kemarin sudah disepakati bersama pihak bank. Tapi di daerah Jawa bahkan rata-rata kalau KSM-nya mau tarik ke bank itu, pihak bank akan telepon dulu ke PPK gitu ya. Tahun sebelumnya ada tuh di daerah Jawa. Jadi pihak bank akan konfirmasi. Sebenarnya kalau itu tidak menyalahi ketentuan sih, itu kan hanya salah satu bentuk pengendalian ya. Jadi untuk konfirmasi aja bahwa, Pak ini ada KSM mau melakukan penarikan dana, apakah sudah diketahui oleh pihak PPK seperti itu. Jadi bisa aja dilakukan seperti itu sebagai bentuk pengendalian kita kepada KSM. Nah yang kedua, untuk bukti pengeluaran. Karena belajar dari tahun sebelumnya, saya mendapatin bahwa untuk pembayaran untuk pembayaran transport KSM ada yang membuat di dalam nota. Jadi nota kosong mereka isi gitu, pembayaran transport KSM. Itu nggak perlu. Jadi pembayaran transport KSM itu cukup dibuat di kwitansi pengeluaran saja. Kwitansi yang dibuat oleh bendahara. Nanti masing-masing penerima transportnya tanda tangan di kwitansi tersebut ya, sesuai dengan, terus nanti nominalnya sesuai besaran yang diterima oleh masing-masing pihak yang ikut ke bank ataupun pengurus KSM yang ikut ke bank. Lalu untuk pembelian material, karena di beberapa lokasi pasti terdapat ya kondisi di mana beli material itu dari masyarakat setempat, misalkan untuk beli pasir gitu ya, ataupun untuk beli batu biasa, ataupun untuk pembelian apalagi tuh kalau dari masyarakat batu bata, kayu gitu ya, pembelian kayu itu kan dari masyarakat setempat. Nah dia tidak diharuskan ada bukti notanya, jadi cukup kwitansi pengeluaran yang dibuat oleh bendahara gitu. Lalu nanti yang penjual itu menandatangani. Akan lebih bagus lagi didukung dengan KTP. Jadi kalau dia misalkan di situ masyarakat yang pekerjaannya menggali pasir gitu, nanti dilampirkan KTP si penjual pasirnya. Seperti itu ya. Nah ini teman-teman untuk pencatatan swadaya. Jadi swadaya itu kalau dia dalam bentuk tunai, wajib dicatat dulu di buku kas umum ya. Harus dicatat dulu di buku kas umum, lalu nanti dicatat lagi di buku bantunya, yaitu buku swadaya, buku bantu swadaya. Nah ini contoh yang benar. Ini pencatatan di sanitasi pedesaan yang tahun lalu. Tapi kalau untuk di buku kas umum kita sama semua ya, buku kas umum sanitasi pedesaan, Sanimas reguler, TPS 3R, semua bentuknya itu sama. Nah, seperti ini contoh untuk pencatatan swadaya tunai. Jadi dia dibuat dulu di buku kas umum, dia masuk berapa, lalu nanti setelah pas keluar lagi dicatat di
buku kas umum, lalu nanti ada penyetoran di bank, baru ada pencatatan di buku bank. Nah, ini untuk material, teman-teman. Untuk material, buku material itu sering ada yang tanya, Bu, buku material itu dibuat per jenis material atau per jenis kegiatan? Nah, jawabnya adalah per jenis material. Karena buku material ini kan untuk melihat ini ya, pergeseran-pergeseran dari material-material yang dibeli oleh KSM. Nah, oleh karena itu perlu kita buat buku kendalinya. Buku kendalinya adalah buku catatan material ini. Yang catatan kemarin hilang ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita buat per jenis material, teman-teman nanti detailnya untuk format catatan material ini lihat di Juknis. Ini saya contohkan, saya ambil kolom-kolom yang terpentingnya. Jadi misalkan ini dari toko. Nah, satu format buku material ini, teman-teman buat dia per jenis. Saya contohkan di sini jenis materialnya adalah semen. Sepertinya kurang jelas ya di sana. Jadi jenisnya semen. Nah, oke. Kalau kita buat per jenis material di dalam satu format, dia akan mudah untuk melihat pergerakan setiap jenis material. Nah, dalam hal ini saya contohkan semen. Misalkan KSM itu sudah membeli semen di tanggal 15 bulan 7. Nah, dia pembeliannya dari toko apa, atau ini nama suppliernya apa gitu ya. Sekarang saya contohkan di sini toko Makmur. Nah, masuk semen tanggal 15 bulan 7 itu 100 sak. 100 sak ini tentunya tidak langsung terpakai dalam satu hari dong. Dia kan pasti per hari itu habis berapa sak. Itu kita catat. Misalkan di tanggal 16 dia keluar langsung di sini 30 sak. Lalu setelah itu lagi tanggal 17 keluar lagi 30 sak. Nah, ini karena tidak muat, saya hanya mengambil sampai kolom keluar. Kalau teman-teman perhatikan di lampiran format kita, nanti di samping ini ada stok materialnya berapa. Jadi kalau 100 diambil 30, berarti stoknya nanti di tanggal 16 ini masih ada stok material 70 gitu kan. Di tanggal 17 diambil lagi 30, berarti ada stok materialnya 40. Di samping kolom stok material nanti ada kolom nama penanggung jawab material. Lalu di sampingnya lagi ada nama pengambil material. Nah, itu harus ada. Kenapa? Supaya setiap material-material yang keluar dari KSM itu jelas siapa yang mengambil gitu. Karena seringkali kan kita dapat informasi ataupun pengaduan dari KSM, Pak, material ada yang hilang 20 sak semen ataupun 30 sak semen gitu. Nah, karena dia mungkin diantar sama toko gitu, disepakati di mana diantar, misalkan diantar di kantor desa gitu, tidak ada yang mengawasi atau apa. Akhirnya semen ada yang ngambil, orang yang tidak diketahui oleh KSM, akhirnya semen berkurang gitu. Oleh karena itu, teman-teman di awal sekarang langsung diajari ya KSM untuk membuat ini dan ditunjuk siapa penanggung jawab materialnya. Biasa kan kalau di masa konstruksi itu yang standby itu selalu adalah tukang ya, tukang dan pekerja. Jadi tinggal ditunjuk aja. Nah, kembali lagi ke format ini. Jadi teman-teman kalau buat ini per jenis, jadi kelihatan kan untuk total nanti material masuk berapa, keluar berapa. Saya contohkan misalkan di sini tanggal 18 diantar lagi sama toko Makmur. Materialnya misalkan 200 sak.
Artinya nanti di sana sudah ada stok 240. Gitu seterusnya sampai satu format ini, satu halaman ini, buat aja sampai dia dari awal penggunaan dana sampai dengan selesai. Nah, kalau transaksi pembelian semennya tidak banyak, keluar dia hanya ada di satu halaman, bahkan lebih enak kan? Ini berarti misalkan total semen masuk itu 300 sak. Artinya apa? Artinya di catatan material keluar pun nanti itu harus ada total 300. Nah, ini yang sering menjadi masalah kalau ada auditor masuk. Kalau auditor masuk memeriksa di LPJ KSM itu, dia akan lihat total masuk berapa, total keluar berapa. Kalau terdapat selisih, itu akan menjadi temuan gitu. Termasuk juga material-material yang masuk, yang dicatat di sini, nanti yang dibantu oleh anak teknik pencatatannya, itu akan disinkronkan dengan pencatatan di buku kas umum. Sesuai nggak? Misalkan kan tanggal 15 ini ada material masuk 100 sak untuk semen. Nah, akan dilihat di buku kas umum itu yang dibayar ada berapa gitu. Ataupun dari total secara keseluruhan. Secara keseluruhan bahwa semen yang masuk kepada KSM itu adalah 500 sak. Baru dilihat di laporan kas umum, benar nggak bahwa semen yang terbayar itu 500 sak juga gitu. Nah, di sini yang sering terjadi masalah bahwa laporan fisik dengan laporan keuangan tidak sinkron. Oleh karena itu, ya mesti sama-sama ya. Teman-teman TFL teknik dan TFL keuangan, laporannya itu harus sinkron, jangan berbeda-beda gitu. Nah, itu nanti jadi ini kan indikasi terdapat temuan-temuan ya, teman-teman. Itu hal-hal sederhana tapi sering terlewatkan oleh kita. Contohnya juga untuk buku-buku material ini. Kalau ditanya, Bu, semua jenis material nggak dibuat buku materialnya gitu. Utamakan dulu untuk material-material yang nominalnya itu nilainya besar ya. Kan kita sudah bisa ya, kalau di Sanemas reguler kita sudah bisa identifikasi sebenarnya. Lihat di RAB-nya yang paling besar itu untuk apa? Pipa, besi, pasir, semen, batu, papan, ataupun kayu gitu kan. Kalau untuk paku, yang kecil-kecil itu paku, benang gitu, itu teman-teman kalaupun buat dalam satu format nggak masalah, karena tidak akan banyak transaksi pembeliannya kalau untuk seperti benang gitu kan, untuk paku seperti itu. Nah, tapi kalau untuk material-material besar itu coba dibuat ya per satu lembarnya itu untuk per satu jenis material. Nah, untuk penomoran bukti, ini anak-anak pemberdayaan ya, sering ada yang nanya, Bu, bukti kwitansi itu dari toko atau dari mana gitu? Bukti kwitansi, nomor bukti kwitansi itu yang buat adalah bendahara KSM. Nah, penomorannya seperti apa? Penomorannya adalah berdasarkan tanggal keterjadiannya. Nah, di contoh ini teman-teman kan bisa lihat bahan tayangnya. Itu saya contohkan untuk penomoran bukti kas keluar ataupun bukti uang keluar. Jadi dia yang transaksi pertama beli material, KSM-nya beli material di bulan 8. Jadi penomoran buktinya itu adalah 01 itu maksudnya adalah transaksi yang pertama terjadi, lalu UK, garis miring UK itu maksudnya uang keluar, bisa diganti dengan KK, itu maksudnya kas keluar gitu ya. Lalu 08 itu adalah bulan transaksi, lalu 2020 adalah tahun transaksinya. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Terus kalau untuk pergantian bulan, misalkan bulan Juli ada kwitansi nomor 1 sampai nomor 10. Nah, untuk bulan Agustusnya nomornya dilanjut ya. Jadi jangan dimulai dari 01 lagi, tetap harus dilanjut. Misalkan tadi 1 sampai 10. Di bulan Agustus itu nomornya pakai 11. Nah, untuk semua jenis pengeluaran, untuk nomor buktinya dia penomorannya lanjut ya. Semoga cukup terang ya teman-teman melihatnya di sana.
Nah ini, kan teman-teman kalau lihat buku kas umum KSM itu, di sini ada uraian, di sini ada nomor bukti kan, ada kolom nomor bukti. Nah nomor bukti ini diambil dari nomor-nomor di kwitansi yang dibuat oleh bendahara KSM. Saya contohkan misalkan tanggal 15 bulan 7 ya. Transaksi pertama yang ada di buku kas umum KSM itu pastinya adalah transaksi uang masuk. Nah, kalau untuk uang masuk pertama, sama-sama kita ketahui bahwa untuk buka rekening kan itu tidak difasilitasi oleh pusat ya. Jadi untuk pembukaan rekening KSM itu harus swadaya dari masyarakat. Berarti ada swadaya tunai kan? Nah, swadaya tunai itu dicatat dulu. Nanti pencatatannya ini teman-teman uraikan swadaya untuk, maksudnya swadaya dari siapa? Swadaya dari Pak Ahmad gitu ya. Karena ini transaksi yang pertama berarti kita nomori 01 nanti di kwitansi penerimaannya, 01 UM. UM ini maksudnya adalah uang masuk, bisa diganti dengan KM, kas masuk. Garis miring kita kasih jenisnya, dia misalkan SW, maksudnya adalah swadaya. Lalu 07 transaksi bulan 7 lalu 2020. Nah ini contoh penomoran untuk uang masuk. Lalu setelah itu tanggal 16 misalkan mereka pembukaan rekening ya, buka rekening bank, berarti dia uang keluar. Uang keluar dimulai lagi dengan nomor 01. Jadi untuk uang keluar mulai 01, untuk uang masuk juga mulai 01. Nah ini 01 UK, kasih kode B misalkan untuk ke bank, 07 2020, seperti itu seterusnya. Lalu nanti transaksi selanjutnya biasa dia adalah penarikan dana dari bank kan, penarikan termin 1 misalkan. Nah ini karena ini UM terakhir 01 berarti lanjut 02 UM. Nah seperti itu terus nanti teman-teman sampai dana bantuannya habis digunakan. Jadi nomornya itu dilanjut terus 01 sampai 50, 60 misalkan untuk uang keluar. Nah untuk uang masuk juga. Nah kalau uang masuk ditanya, Bu, buktinya uang masuk perlu nggak dilampirkan buktinya? Kalau uang masuk itu kan kalau kita dapat swadaya tunai, itu nanti kan ada kwitansi penerimaan uangnya. Lalu kalau untuk penarikan dana bank, untuk bukti pendukungnya teman-teman tinggal lampirkan aja selip penarikan dana dari bank. Kan setiap KSM tarik uang itu ada selip penarikannya kan? Nah itu nanti dilampirkan saja di laporan pertanggungjawaban. Seperti itu ya. Mas, bahannya Mas? Bahannya. Nah itu untuk penomoran bukti. Terus untuk pencatatan buku kas umum. Nah ini teman-teman. Bisa lihat nggak di situ yang dibesarkan bahan tayangnya Mas? Kalau di buku kas umum, seperti contoh yang kami tayangkan ini, itu kan dia contoh tanggal 17 bulan 8 ya, ada pembelian material. Lalu pembelian material itu dia rincikan untuk semen, berapa volumenya, satuan harganya gitu. Nah itu keliru ya, karena di buku kas umum tidak perlu diuraikan seperti itu volumenya berapa, harga satuan. Di buku kas umum cukup aja dibuat pembelian material total 8.800.000 gitu. Nanti rinciannya di mana? Rinciannya kan sudah ada di buku material kalau untuk material kan. Kalau untuk operasional kan nanti rinciannya ada di buku bantu operasional gitu. Jadi nggak usah ya kalau di buku kas umum dia pencatatannya tidak perlu dirinci seperti itu. Jadi saya contohkan kalau untuk tanggal 17 pembelian material cukup dicatat pembelian material dari toko makmur. Nomor buktinya nomor 10, lalu langsung totalnya 8 juta. Nah nanti kalau kita mau lihat rincian 8 juta itu di mana, kita tinggal lihat nota nomor 10 aja dan lihat buku catatan material. Kan ada di buku catatan material itu kan nanti ada volumenya berapa kan? Kalau harga satuannya di nota juga dia tercatat, seperti itu ya. Nah ini adalah contoh untuk ininya, contoh untuk bukti pengeluaran yang nota itu dari toko kan, kalau kwitansi itu adalah dari bendaharanya, kwitansi pengeluaran. Nah ini contohnya ya.
Kalau ada yang tanya, Bu, kita bisa nggak kwitansinya tidak dibeli tapi yang di print gitu? Karena teman-teman kalau ada yang dari program Kotaku, Pansimas, itu biasa kwitansi itu teman-teman langsung print gitu kan, cetak kan, seperti ini. Nah ini bisa pakai yang print-printan juga. Ini contoh kwitansinya ya. Nanti kan teman-teman kalau di A4, kertas A4 teman-teman print setengah halaman gitu. Setengah halaman ini jadi kwitansi. Jadi kwitansi kan di sini. Nanti setengah halamannya dikosongkan itu untuk tempat tempel bukti pendukung dari tokonya gitu. Jadi bisa seperti model yang seperti ini, print-printan atau seperti ini. Jadi teman-teman 2 kali nempel kwitansi lalu nempel notanya kan kalau beli dari toko. Kalau ini dia sudah otomatis ditulis di sini kan di yang terprint itu, lalu nanti tinggal dilampirkan notanya. Jadi bebas ya, bisa di print dan bisa dibeli yang sudah jadi, kwitansi sudah jadi. Oke, demikian teman-teman untuk materinya. Masih ada setengah jam. Pak Hendrianto nanti minta nomor narasumber. Siap Pak Henry. Oke, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum bertanya, saya mau bertanya dulu nih ke beberapa TFL. Coba TFL dari DKI Jakarta. Pak Eko Sabar Utomo. Oke. Ini TFL IDB bukan ya? Halo Pak Eko. Masuk Pak Eko. Suaranya Pak Eko diaktifkan dulu audionya. Oke. Kami belum bisa dengar. Halo Bu. Oke, siap. Kedengaran. Pak Eko, TFL lama atau maksudnya sudah pernah di kegiatan kita sebelumnya atau seperti apa? ISDB 2019 Bu, tapi belum sempat pencairan. Oh, baru nyusun RKM aja ya, RKM terus dari 2018 ya. Pak Eko, ini kan TFL pemberdayaan. Iya Bu. Tadi Pak Eko lihat nggak Bu contoh kwitansi dan nota yang kami tayangkan dari Iya. sini? Oh. Menurut Pak Eko, tulisan di kwitansi dengan tulisan di nota itu bisa nggak persis sama dia? Tulisannya Bu. Mm-mm. Maksudnya yang nulis Bu, beda Bu. Iya, beda ya? Karena? Beda Bu. Yang nota kan toko Bu yang nulis Bu. Kalau Oke. nanti kita bisa Bu. Oke. Kalau dia persis sama berarti itu gimana Pak? Satu orang Bu yang buat Bu. Gitu ya, satu orang. Mungkin bendahara KSM-nya kerja di toko itu gitu ya. Betul Bu. Ibu Lutfia ketawa dia sama Pak Tolip senyum-senyum. Oke Pak Eko, sekarang kegiatan teman-teman kalau untuk DKI Jakarta apa nih? RKM lagi? Iya Bu, finalisasi RKM Bu. Insya Allah. Sudah buka rekening nggak KSM-nya? Balai Bu. KSM-nya sudah buka rekening? Sudah buka. KPP KFM sudah buka rekening Bu. Oke, berapa yang tanda tangan, berapa orang untuk rekening KSM? 3 orang Bu. Oke, bagus. Ketua, bendahara, sama pengguna. Oke. Calon pengguna, Bu. Oke, good. Makasih Pak Eko. Ya Bu. Dari Jawa Tengah tadi siapa yang senyum-senyum ini? Coba Jawa Timur dulu deh, Ibu Luftia. Ibu Luftia Eli Wardani, TFL Pemberdayaan, tadi ready tuh. Videonya juga. Halo Bu Luftia, bisa dengar suara kami? Ya, bisa Bu. TFL baru atau lama Bu? Sebelumnya di program apa? Kalau tahun kemarin saya di Sanimas di AK. Oh, Sanimas DAK. Kamu- Ya, Kabupaten Malang. Hampir sama aja ya sebenarnya ya? Iya. Cuma beda pendanaan saja. Iya, benar. Bu Lutfia, kalau menurut Ibu gimana kwitansi sama nota itu? Sama tulisannya bisa nggak? Nggak bisa Bu. Karena? Karena kan kalau nota itu bukti dari toko, bukti pembelian dari toko. Kalau kwitansi yang nulis ya bendaharanya. Gitu. Intinya nggak bisa ya. Kalaupun jadi kalaupun
misalkan advisory kita turun atau PPK-nya lihat, ini kok tulisannya sama, berarti itu keliru ya? Iya. Berarti itu nota palsu. Tapi saya pernah nemu loh, toko berbeda tulisannya sama. Kalau itu kira-kira gimana? Ya sama aja Bu, berarti itu apa? Minta nota kosong itu sendiri sama FL-nya. Berarti itu nggak bisa terjadi juga seharusnya di LPJ ya? Iya. Oke. Makasih Bu Lutfia. Sekarang sudah sampai di apa untuk status capaiannya? Kita masih nunggu pencairan Bu, harus selesai verifikasi AKM. Oh, yang Malang ini malah belum pencairan ya? Belum. Oke. Jadi kemarin ada kendala di Kabupaten Malang, nggak ada TFL teknis Bu. Oh, karena dia dianggap untuk dibantu Pasprov langsung ya? Iya. Tapi Pasprovnya turun nggak? Pasprovnya bantu nggak? Turun. Oke. Untuk awal turun, terus sekarang ada pergantian paspor. Oke. Berarti di sana kalau rekening udah buka belum Bu Lutfia? KSM kita. Berapa orang yang tanda tangan di rekening? 3 orang. 3 ya, tetap 3. Oke, terima kasih Bu Lutfia mewakili dari Jawa Timur. Jawa Tengah nih paling banyak. Gimana Bu Lutfia? Oh ya dah. Jawa Tengah coba dengan dari Grobongan, Ibu Novita. Masih standby Ibu Novita? Tadi itu ada yang bawa mobil, apa nggak bahaya ya? Sambil nyetir, sambil rapat Zoom gitu. Itu mudah-mudahan TFL-nya nggak sambil narik Grab ya. Ayo Ibu Novita, ada? Ibu Novita Sulistianingsih? Jawa Tengah. Halo Ibu, bisa dengar suara kami? Bu Novita di unmute dulu, audionya itu masih warna merah, masih termute. Cek yang di sebelah kanan. Nah, oke. Kami belum bisa dengar suara Bu Novita. Coba headsetnya udah bener. Bu Novita, kami belum bisa dengar suaranya. Kalau pakai HP mungkin bisa dilepas atau dicek headsetnya Bu. Kami belum bisa dengar dari sini suara Bu Novita. Oke, mungkin ada trouble ya. Coba saya nanya pendapat salah satu TFL teknik aja deh ini. Pak Muhammad Maknun dari Salatiga. Mana nih Pak Muhammad Maknun? Masih standby? Halo Pak. Ini wajah lama ini. Headsetnya audionya diaktifkan dulu Pak. Sepertinya, halo Pak. Boleh. Sinyalnya dia jelek itu, putus. Sinyalnya kurang ini ya? Maksudnya suruh buka aja kalau Pak. Kami tidak bisa dengar suara Bapak dari sini. Halo. Halo. Suaranya tipis-tipis Pak di sini. Halo. Atau yang terakhir nih ke Pak Bagas deh, Pak Bagas. Halo Pak Bagas, Bagas Hari Putra. Pak Bagas bisa aktifkan audionya. Nah itu. Halo Pak Bagas. Halo. Ya, siap. Suaranya sangat jelas.
Iya, gimana? Pak Bagas, TFL Teknik sudah selesai untuk RKM-nya Pak. Statusnya sekarang apa untuk pencapaian di lapangan? Untuk pencarian sudah di lapangan, sekarang sudah mencapai persiapan pengecoran. Oke. Ada juga yang sudah melakukan pengecoran. Rekeningnya kemarin berapa orang Pak yang tanda tangan Pak Bagas? Ya, yang buka rekening kemarin berapa orang Pak Bagas, rekening KSM? Oh, 3 orang. Ini trouble lagi suaranya nggak keluar. 3 orang ya Pak ya? Oke. Ada kendala di audio. Terima kasih Pak Bagas. Oke teman-teman, jadi kami berharap memang yang sudah pencairan ini semuanya sudah 3 orang ya yang bertanda tangan untuk rekening KSM-nya. Karena sisa waktunya kita ada sekitar 20 menit lagi, saya akan masuk ke sesi tanya jawab dan juga sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat Zoom yang teman-teman sampaikan. Jadi saya serahkan kepada Pak Ayub, bisa dibacakan pertanyaan-pertanyaan dari TFL. Terima kasih Bu. Mohon izin teman-teman, saya akan membacakan pertanyaan yang udah saya record di Zoom chat, yaitu yang pertama dari Bapak M. Idris Zulkarnain dari DKI Jakarta. Pertanyaannya yaitu, setoran KPP sebesar 50% diambil dari dana kebutuhan per tahun, apa per bulan Bu? Seperti itu. Mau satu-satu apa langsung jawab Bu? Pak Idris dari DKI Jakarta, saya tegaskan bahwa 50%-nya itu adalah dari dana pemeliharaan tahun pertama. Ya, sekali lagi saya tegaskan 50% itu adalah dari dana pemeliharaan tahun pertama. Kalau contohnya mungkin tadi ya, teman-teman kebetulan materi pertama untuk pagi hari kan untuk operasional pemeliharaan. Misalkan di operasional pemeliharaan itu yang dibutuhkan 1 bulan adalah 200.000, berarti per tahunnya 2.400.000 totalnya. Nah yang di rekening KPP yang kita maksud 50% itu adalah 50% dari 2.400.000, seperti itu ya. Oke, jelas Pak Idris. Lanjut. Terima kasih Pak Idris, saya kira itu informasinya sangat menarik dan juga jelas. Yang kedua yaitu dari Ibu Lutfia Eli dari Jawa Timur. Dana apa boleh untuk pembelian printer karena lokasi jauh dari rental komputer Bu. Oke, itu aja. Iya Bu. Bu Lutfia dari Jatim dan juga semua teman-teman TFL yang lain, kami sampaikan untuk pembelian printer itu diperbolehkan dengan catatan teman-teman harus punya justifikasi ya, karena terkadang yang melarang itu malah di tim PPK-nya kan. Teman-teman jelaskan aja. Jadi penggunaan 5% itu konsepnya seperti ini. Selama dia bisa dipertanggungjawabkan dan ada di uraian-uraian yang tadi saya sampaikan ya sesuai pedoman teknis, nah itu bisa dimanfaatkan. Misalnya pemberian printer. Kenapa alasannya beli printer gitu? Karena kalau kita cetak per lembar ke warnet atau ke fotokopi, kemungkinan jauh akan lebih mahal kan? Daripada print 1 lembar misalkan Rp500, itu kan LPG itu sangat tebal ya, sangat banyak. Nah tidak apa-apa kalau beli printer kan, sekarang printer di bawah 1 juta banyak kan. Iya. Itu ada printer 800.000, 1 juta itu bahkan ada yang sudah dengan scan-nya gitu. Tapi konsekuensi dari membeli, jadi pada saat PPK tanya atau auditor datang, karena di LPG ada pembelian printer, itu fisik printernya harus ada pada saat diperiksa. Walaupun itu dalam kondisi rusak, kita harus punya itu fisiknya. Gitu ya Bu Lutfia ya. Jadi pembelian printer itu bisa Bu, karena malah lebih efisien untuk penggunaan kan KSM ataupun TFL dalam hal memfasilitasi KSM itu nggak harus bolak-balik kan, bolak-balik pergi ke warnet gitu. Jadi catatannya adalah nanti pada saat serah terima pekerjaan dari KSM kepada PPK, printer itu ada fisiknya, bisa dibuktikan dia ada, ya Bu ya. Walaupun rusak ya Bu. Walaupun dalam keadaan rusak, ya Bu. Oke, itu untuk semua teman-teman berlaku ya. Terima kasih Bu Lutfia atas pertanyaannya. Oh iya, sedikit saya tambahkan, printer itu bisa, tapi jangan sampai di gelombang-gelombang sebelumnya yang peningkatan kapasitas seperti ini, kegiatan e-learning, ada TFL bilang, kalau pembelian laptop Bu, itu jelas sangat tidak bisa.
karena nominalnya itu sudah sangat tinggi, dan realnya juga kan teman-teman, kan untuk penyusunan LPJ ini disusun oleh TFL bersama dengan KSN. Tentunya kan teman-teman TFL semua sudah punya modal dong untuk bekerja. Itu kan sama ibarat kita seorang petani, masa nggak punya cangkul gitu. Saya yakin teman-teman TFL tentunya semua sudah punya PC atau punya laptop. Jadi yang namanya pembelian komputer, pembelian laptop, sewa laptop itu tidak ada. Tidak boleh ada di LPJ 5%. Tapi kalau untuk printer itu bisa. Pembelian printer, pembelian tinta, pembelian kertas. Karena itu kan dalam hal untuk mendukung penyusunan LPJ ya. Demikian. Siap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Zuhri dari Jawa Timur. Ibu, mohon nanti dibahas agak detail untuk alokasi dana bangunan pendukung seperti pembuatan sumur. Oke. Yuk. Pembuatan sumur. Sumur Bu. Bapak Zuhri. Jawa Timur. Bojonegoro. Pak Zuhri, bisa ditampilkan Pak Zuhrinya? Pak Zuhri, ini bertanya terus videonya tidak muncul. Ini sedang mendengarkan atau? Iya, nanti kita jawab Pak Zuhrinya ternyata sedang ke toilet atau? Unmute. Pak Zuhri bisa dengar kami? Atau sambil Pak Zuhri mempersiapkan videonya, bisa ke pertanyaan lain dulu? Oke, ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Juprianto dari Jawa Tengah. Bolehkah biaya materai di SPJ kan Bu? Oh iya, Juprianto. Iya. Pak Juprianto. Pak Juprianto mana? Halo Pak Juprianto. Oke. Halo, Ya. Ibu. Ya, Pak Juprianto, untuk pembelian materai itu bisa diambil dari 5% ya. Bisa diambil dari dana 5%. Tapi Oke. saya ingatkan nih kepada teman-teman TFL, kesemuanya ya. TFL jadi ini, jangan jadi tukang jual materai. Maksudnya apa? Saya pernah dapatin pada saat melakukan monitoring. Saya cek LPJ KSM. Kok banyak sekali Pak pembelian materai? Itu bisa sampai 2 juta. Ternyata katanya, iya Bu, kita sudah terlanjur beli materai 200 lembar. Materai 6.000. Saya ngitung kok 6.000 kali 200 kok nggak nyambung ya. Baru KSM-nya bilang, kita beli dari TFL 10.000 Pak satu. Materai 6.000 dijual TFL kepada KSM 10.000. Padahal TFL belinya di kantor pos. Materai 6.000 kalau beli di kantor pos berapa? 6.000 kan? Jangan dong jualan kepada KSM ya. Masa TFL ini dong harus gagah jadi TFL. Kalaupun mau beli materai ngebantu KSM nggak apa-apa. Misalkan nih kan Pak Juprianto kan mobilisasinya tinggi tuh, teman-teman TFL kan mondar-mandir lapangan ke base camp, lapangan ke base camp, ke dinas, ke kantor provinsi, seperti itu kan. Nggak apa-apa teman-teman singgah ke kantor pos, bantu belikan materai untuk KSM. Karena kalau kita beli di toko fotokopi gitu, di toko-toko ATK yang kecil itu sering kosong kan Pak. Dan kalau kita beli di toko ATK pun itu materai 6.000, minimal mereka jualnya 7.000 tuh, 7.000 atau 8.000 kan. Nah saya sarankan teman-teman langsung beli ke kantor pos, karena di kantor pos itu satu, stoknya banyak, yang kedua harganya sama dengan nilai materai. Jadi kalau 3.000 kantor pos itu jual 3.000, kalau 6.000 kantor pos juga jual 6.000. Dan saya juga berharap dan sangat menekankan kepada TFL, jualnya ke KSM juga harga segitu. Jadi jangan diambil untung ya. Oke Pak, jelas ya? Oke, siap. Satu lagi. Ada lagi? Silakan. Terkait dengan penutupan rekening KSM lagi ya, biasa. Oh, iya. Bisa langsung dialokasikan ke KTP. Rekening KTP. Oke, penutupan rekening ya Pak? Iya. Betul. Saya tadi mungkin lupa menyampaikan ya. Benar. Pada saat serah terima, penutupan buku rekening KSM itu sangat penting. Karena kalau tidak ditutup satu,
kita menimbulkan banyak rekening yang tidak aktif di bank kan, itu memperburuk administrasi mereka juga. Jadi pada saat penarikan terakhir itu, dana bantuan termin terakhir, itu langsung ditutup buku rekeningnya. Nah, dalam hal terjadi sisa, misalkan tuh, di awal kan kita buka rekening ada setoran awal 200.000 kan? Biasa 200.000 ini nanti ada bunga, ada administrasi gitu kan, ada pajak, di terakhir-terakhirnya mungkin ada sisa jadi 180.000 atau malah bertambah gitu. Nah itu bisa diserah terimakan sekalian kepada KPP Pak, dipindahkan ke rekening KPP. Jadi rekening KSM itu benar-benar clear, bersih, sudah ditutup, dan buku kas umumnya juga ditutup. Oh ya, sekalian saya mengingatkan juga teman-teman, kalau kita yang ISDB itu kan memang rutin diaudit sama BPKP. Nah, kita juga yang APBN mulai tahun ini akan rutin diperiksa. Bisa jadi satker kita menjadi sampel pemeriksaan dari auditor, dan dia akan memeriksa lokasi dampingan teman-teman gitu kan. Nah, yang sering menjadi temuan adalah untuk pencatatan-pencatatan pengeluaran pada saat terakhir Pak. Jadi biasa kan termin akhir itu ada penarikan tinggal sisa 15 juta atau 20 juta gitu kan, itu biasa finishing untuk pekerjaan. Nah, untuk bukti-bukti yang penarikan termin akhir ini sering sekali tidak lagi dicatatkan oleh KSM. Jadi begitu pemeriksa turun seolah-olah ada sisa dana, padahal uang itu sudah dipakai untuk kegiatan pembangunan. Tapi karena tidak dicatatkan oleh pemeriksa, itu dianggap sebagai sisa anggaran. Jadi sangat penting memang menutup buku rekening dan menutup catatan pembukuan buku kas umum KSM ya. Jadi pastikan bahwa itu sudah ditutup, seluruh pengeluaran dia tercatat di dalam. Nah, kalau tadi kan saya bilang bahwa swadaya tunai wajib dicatat di buku kas umum. Dampaknya nanti, loh Bu, berarti nanti di kas masuk totalnya tidak 550 juta dong? Benar, karena di buku kas umum nanti kan ada masuk 200.000 swadaya terlebih dahulu gitu kan. Terus nanti total yang dana bantuan 550 juta. Berarti 200.000 rupiah. Tapi kan yang dari setoran tunai itu nanti langsung kita, dari swadaya tunai langsung kita setor kan, dia buku kasnya jadi 0 lagi. Nah, nggak apa-apa, di buku kas umum itu dia jadi, misalkan kalau pembukaan rekening 1 juta, berarti jadi 551 juta. Nah, itu yang dimaksud tadi oleh Pak Juprianto, di terakhir, penarikan terakhir, itu akan kelihatan nanti untuk yang dana pembukaan rekening itu kita serahkan kepada KPP dan dia tercatat di buku kas umum. Seperti itu Pak, cukup jelas? Oke. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Oke, Ada lagi? dilanjut. Ini dari Bapak Maknun dari Jateng. Apakah material atau alat kerja yang tidak tercatat di RAB bisa di LPJ-kan? Oke, Pak Maknun. Bagus nih pertanyaannya. Jadi mengingatkan kepada teman-teman yang lain juga. Ya namanya RAB itu ya, itu kan rencana anggaran biaya. Terkadang ada item-item gitu atau material-material yang kecil, atau begitu sudah berjalan terjadi kondisi-kondisi yang mengharuskan gitu KSM membuat pengeluaran tapi itemnya nggak ada di RAB gitu. Itu bukan sesuatu yang salah dan tidak dibolehkan. Bisa, tapi lapor dulu ke PPK. Nah, nanti akan ada RAB perubahan namanya. Jadi akan ada RAB perubahan Pak Maknun. Selama memang jenis pengeluaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan nih, teman-teman TPL Teknik dengan KSM sudah jadi buat RAB. Ternyata kelupaan untuk membuat item benang. Padahal di lapangan perlu untuk benang. Nah, beli benang tapi sampaikan dulu kepada PPK. Oh Pak, kita kelupaan di RAB tidak buat untuk item benang. Ya udah, nanti dilakukan RAB perubahan. Jadi bisa dia masuk ke pertanggungjawaban. Gitu ya Pak Maknun ya. Oleh karena itu, pasti nanti kontrak antara KSM dan dengan PPK itu ada adendumnya. Makanya kemarin teman-teman diajari untuk adendum kontrak kan. Nah, itu dalam hal terjadi perubahan-perubahan termasuk salah satunya item di RAB Pak ya. Jadi bisa. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Kemudian dilanjutkan dari Bapak Rendra dari Yogyakarta.
Bu, jika ganti bulan, penomoran nomor bukti tetap dilanjutkan atau mulai dari awal lagi? Oke, Pak Rendra, jawabannya dilanjutkan. Jadi misalkan untuk nomor bukti kwitansi pengeluaran bulan Juli 1 sampai 10, bulan Agustusnya dilanjut 11. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pengendalian kita supaya tidak ada indikasi menyisipkan kwitansi yang baru. Kalau 1 Agustus kita mulai lagi nomor 01, nanti jadi seolah-olah kita nggak membatasi transaksi yang di bulan Julinya, Pak. Jadi jawabannya adalah tetap dilanjutkan walaupun pergantian bulan. Oke, terima kasih. Bang, kebawain Bang. Itu. Ada lagi pertanyaan lain? Ada Bu pertanyaan. Kebawain, Teman-teman Bang. yang Bawah, ke bawah, belum ke sempat bawah, mencatatkan pertanyaan bisa dari Ibu ini ya, Zahratul, bawah Bang. bisa aktifkan audio untuk bertanya. Bawah. Ini nggak ada nih yang mau bertanya. Oh ya. Ah. Coba nanti host kami manggil namanya, teman-teman bisa aktif nanti audionya. Udah tadi tuh. Silakan, siapa Oh. tadi? Itu ada Pak To. Bukan bawah. Ah, itu Zahratul. Itu apa? Ah, ini dari Ibu Zahratul. Ya. Saya, Bu. Ya, coba dibacakan dari Buku sana. kas boleh diketik transaksinya dan di print atau ditulis manual, Bu? Oke, Ibu Zahra. Untuk pelaporan di LPJ semuanya boleh diketik. Ya. Untuk laporan di LPJ semuanya boleh diketik ulang. Tapi untuk buku kas umum ada beberapa buku yang kita tidak bisa ketik ulang. Karena apa? Karena di dalam lembaran tersebut udah ada tanda tangan. Kecuali teman-teman mau nyuruh KSM lagi minta tanda tangan ulang. Misalkan nih, buku catatan material yang tadi saya jelaskan, Bu. Di buku catatan material itu kan ada paraf si pengambil material. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman ketik ulang, tanda tangan yang sudah dibuat oleh pengambil barang sebelumnya, akhirnya harus ditandatangani ulang kan, kalau diketik ulang sama teman-teman kan? Gitu. Nah, itu beberapa format itu nanti tidak mungkin kita ketik ulang kecuali KSM mau minta tanda tangan ulang lagi kepada orang-orang bersangkutan. Tapi kalau untuk buku kas umum seperti buku swadaya gitu, itu bisa diketik ulang, Bu, untuk di LPJ. Tapi khusus buku kas umumnya, karena bendahara kan setiap keluar uang supaya dia nggak lupa kan itu harus dicatat dulu, Bu. Dikeluarkan untuk apa-apa saja. Jadi wajib kalau untuk buku kas umumnya bendahara punya buku sendiri. Nanti teman-teman pemberdayaan begitu dananya cair pertama untuk penggunaan 5%-nya langsung beli dulu yang buku besar itu loh, Bu. Ada kan buku besar folio itu yang di dalamnya dia seperti bentuk buku kas. Nah, itu belikan, kasih kepada bendahara biar bendaharanya catat di situ dulu setiap pengeluaran dan penerimaan yang ada di bendahara. Nah, nanti untuk dimasukkan LPJ teman-teman TFL bisa ketikkan ulang. Ya, termasuk kalau seperti buku swadaya, buku-buku bantu itu langsung diketik aja semua bisa, Bu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah format-format itu ada beberapa hal yang memang tidak memungkinkan untuk diketik karena ada tanda tangan. Kecuali teman-teman mau kerja 2 kali. Kalau untuk buku kas umum wajib ada buku internalnya pegangan si bendahara, diketik ulang. Untuk di LPJ itu diperbolehkan. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, Ada Pak lagi? Host, bisa dilihat pertanyaan selanjutnya? Ke bawah. Itu dari Bapak Dermawan, Pak Dermawan. Yogyakarta. Tanda tangan di kwitansi atau bukti kas cukup bendahara saja atau dengan ketua? Oke, untuk di kwitansi pengeluaran Langsung ke bawah, Bang. yang pertama itu tentunya penerima uang wajib tanda tangan ya. Kalau di kwitansi pengeluaran yang menerima uang tanda tangan. Lalu ada bendahara. Kalau ketua juga mau ikut tanda tangan itu lebih bagus. Artinya pengendalian internal di KSM berjalan. Jadi setiap pengeluaran ketua tanda tangan, setiap pengeluaran ketua tanda tangan. Jadi jawabannya Pak diperbolehkan. Jadi standar minimalnya kan yang tanda tangan itu yang menerima uang. Tapi begitu bendahara ketua juga tanda tangan di kwitansi jauh lebih bagus ya Pak ya. Jadi bisa Pak. Seperti itu. Oke, lanjut.
Oke. Dari Ibu Novi Fitrianti, Jawa Tengah. Oke. Untuk swadaya berupa konsumsi bisa dimasukkan ke buku swadaya? Tidak, Bu. Terima kasih. Bu Novi dan teman-teman semua, ya. Kalau ada swadaya dari masyarakat, supaya bisa kita klaim itu sebagai swadaya, wajib tercatat di dalam buku catatan swadaya. Mau itu bentuk material, mau itu konsumsi, termasuk juga dalam bentuk tenaga kerja. Jadi mungkin kan untuk lahan ipalnya, kegiatan pembersihan, masyarakat gotong royong 10 orang, kita tidak bayar upahnya, nah itu bisa dihitung swadaya dari masyarakat, Bu. Tapi kalau untuk upah, harus ada juga daftar nama-nama yang ikut swadaya tenaga kerja. Jadi kalau teman-teman sampaikan, oh di kegiatan pembersihan ada 10 orang pekerja, jadi mereka tidak dibayar. Nah, nama pekerja-pekerja itu siapa aja, lalu nanti kita perkirakan kalau biaya pekerja itu, misalkan upahnya 1 hari 100.000, berarti mereka itu 10 orang 1 hari sudah berswadaya, totalnya 1 juta. Jadi supaya kita dapat nominal nilai swadaya mereka, jadi kita konversi ke rupiah gitu, Bu. Kesimpulannya adalah kalau untuk swadaya non tunai dalam in kind gitu, itu kita catat hanya di buku swadaya aja. Ya, kalau dia yang bentuk in cash, kita catat juga di buku kas umum dan di buku swadaya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, dilanjut. Untuk Bapak Toib, mungkin bisa menyampaikan langsung pertanyaannya? Ayo Pak Bapak Toib, yang dari tadi udah ini ya. Ya. Silakan Pak, ada pertanyaan? Ya, pulang. Terima kasih. Ya, silakan. Oh, ini Pak Toib udah pulang ya? Yang katanya lebaran 3 kali nggak pulang. Toib. Silakan. Ini Ibu mau tanya, untuk di awal tadi disampaikan bahwasanya untuk penarikan dari bank Ya. itu minimal 5 kali. Iya. Pertama 3 kali, tahap kedua 2 kali. Nah, untuk yang tahap kedua, misalkan ini 2 termin, sisa terakhir itu 150 juta. Oke. Untuk 150 itu untuk langsung pembayaran ke pipa full, karena pipa di jaminan kami sampai 160 juta. Oke. Nah, itu kan berarti ditarik sekali langsung ditransfer lagi ke untuk pembayaran pipa. Nah, apakah seperti itu boleh? Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi Ibu bilang untuk kontrol KSM sebaiknya tidak usah diambil langsung semuanya. Jadi sesuai kebutuhan saja. Misalkan untuk pembelian apa dulu baru diambil, untuk pembelian apa dulu baru diambil, itu diperbolehkan. Tapi untuk di RPDB, misalkan bunyi 100 juta, RPD dan RPDB-nya 100 juta, itu pengambilannya apakah bisa dicicil? Misalkan 50 juta dulu, sisanya tetap di bank. Terus kemudian beberapa hari lagi untuk pembelian material lagi kita ambil lagi misalkan 30 juta. Seperti itu apa diperbolehkan? Kebetulan banknya itu dekat dengan desa Damingan gitu. Jadi tidak perlu mobilisasi yang jauh. Oke. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Toib dari Kendal ya. Ya. Oke, Pak Toib, ini berhubungan sebenarnya pertanyaan nomor poin 1 ke poin 2 ini. Tapi saya jawab dari poin kedua dulu ya Pak Toib. Tadi kan Pak Toib bilang karena kondisi KSM dekat ke bank, jadi memungkinkan sih Bu sebenarnya mereka tarik 50 juta, baru tarik 70 juta karena tidak jauh kan mereka aksesnya ke bank. Jadi gini Pak Toib, nilai besaran RPDB itu harus sama dengan nilai yang ditarik.
Jadi memang kalau misalkan, oh hari ini rembuk kan, oh besok kita hanya butuh untuk bayar material cuma 50 juta, untuk upah 10 juta, 60 juta, ya udah untuk operasional pegangan kita sisihkan 2 juta. Berarti total 62 juta. Nah 62 juta itu yang dituangkan di dalam RPDB Pak. Jadi nggak boleh RPDB-nya 100 juta, tapi yang ditarik di banknya 50 juta. Nanti nggak nyambung antara nilai RPDB dengan nilai penarikan. Jadi kesimpulannya adalah RPDB sama nanti nilainya dengan nilai penarikan ke bank. Itu ya Pak Toib ya. Nah, balik ke yang poin 2. Bisa nggak Bu, kalau dana 30% itu penarikannya hanya sekali, karena diperkirakan nutup untuk pipa aja gitu ya. Tapi balik lagi Pak, kalau kita tarik ke realisasinya, lihat dulu nih kondisinya, apakah bayar pipa itu posisi pekerjaan udah selesai semua. Kalau logikanya kita bayar pipa pekerjaan belum selesai, berarti ada indikasi untuk bayar upah dong. Ya kan? Berarti tidak semuanya langsung masuk ke supplier pipa. Artinya yang dana tahap 2 ini masih akan terpecah juga Pak. Nggak bisa itu untuk semua pipa. Karena pasti pipanya, misalkan untuk pipa aja 160 juta. Dia di RPD 1 itu pasti sudah ada untuk pembayaran pipa Pak. Dia tidak akan mungkin itu masuk semua di RPD 2. Jadi intinya balik lagi bahwa RPD yang tahap 2 untuk dana 30% itu masih dimungkinkan untuk ditarik 2 kali Pak. Karena yang pertama, selain dia untuk pembayaran pipa, pasti dia masih ada proses pekerjaan di lapangan kan? Tentunya dia ada untuk biaya upah gitu Pak ya. Nanti pas direalisasi teman-teman akan lihat kok bahwa tahap 2 itu tidak semuanya langsung masuk ke pipa, karena di RPD 1 kalau cek RPD Bapak pasti sudah ada juga sebagian untuk pipa ya Pak Toib ya. Jadi cukup jelas ya. Oke, terima kasih. Nyambung sedikit tuh. Oh ya, silakan. Untuk cash on hand, Oh ya. berapa juta dan berapa hari? Terima kasih. Oke, Pak Toib, kita memang tidak tentukan besaran cash on hand di dalam juknis. Karena apa? Kita khawatir tidak semua lokasi bisa menerapkan. Contoh saya ambil, misalkan kita bilang bahwa cash on hand di tangan bendahara itu hanya bisa 3 juta. Kalau kita daerah Jawa bisa mengantisipasi itu mungkin gitu. Kita sangat khawatir yang di daerah-daerah timur seperti teman-teman kita di Papua dan Maluku gitu. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman TFL bisa sebenarnya mengarahkan sendiri KSN-nya supaya tidak banyak uang mengendap di tangan bendahara, yaitu tadi pengendaliannya melalui RPDB, dan yang bisa di tangan bendahara itu ya paling kita sisihkan untuk operasionalnya aja Pak, karena kan untuk material pasti langsung kita bayarkan kan. Oh ya, satu lagi Bu, bisa nggak untuk bayar material transfer? Sangat bisa, itu malah lebih kita sarankan. Karena apa? Mengurangi resiko terjadinya resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Misalkan KSM pergi ke bank tarik uang 100 juta harus bawa dulu ke lokasi gitu kan. Kan lebih aman kalau di bank juga dia langsung transfer ke rekening toko ataupun supplier. Nanti kan bukti pembayarannya tinggal bukti transfer dan kwitansinya wajib ada. Karena kan tokonya pasti toko sekitaran situ juga kan. Nah nanti setelah ditransfer tinggal bendahara datang bawa kwitansi ke toko tersebut, minta tanda terimanya seperti itu. Untuk kwitansi pembayarannya ya. Jadi bisa transfer untuk pembayaran terutama di material ya, karena dia kan banyak seperti itu ya Pak ya. Jadi habis ditarik dari rekening langsung setor ke rekening si pemilik toko. Ada yang lain? Oke, untuk pertanyaan terakhir sepertinya ini. Udah jam 12. Oke, ini dari Bapak Zuhri, udah kembali kayaknya Bapak Zuhri ini. Oh ya, Pak Zuhri. Mohon aktifkan videonya Bapak. Atau ada kendala kali di videonya? Nggak apa-apa ya, saya tanggapin deh. Mudah-mudahan Pak Zuhri ada di balik layar, sedang mengamati. Pak Zuhri, kalau ditanya tadi pertanyaan Pak Zuhri, Bu, mohon didetailkan untuk pembangunan sumur.
Jadi kalau untuk RAB-nya Pak Zuri, RAB-nya mengikuti seperti apa untuk proses pembangunan sumur. Jadi kita bisa anggarkan untuk material-materialnya dan juga untuk upah tenaga kerjanya. Jadi nanti kalau teman-teman dalam kondisi harus ada bangunan pendukung, nanti RAB-nya dia hitungannya sendiri Pak. Hitungannya sendiri untuk pembangunan sumur tersebut. Pekerjaan pembangunan sumur nanti dibuat dia hitungan tersendiri. Seperti itu ya Pak ya. Kayaknya ada kendala teknis di audio Pak itu ya Pak Zuri. Jadi Pak Zuri, sekali lagi saya sampaikan. Di luar di noise. Oh, sekali lagi saya sampaikan Pak Zuri, untuk pembangunan sumur dia nanti diuraikan lagi materialnya apa dan untuk upah tenaga kerjanya berapa. Jadi dia seperti buat RAB tersendiri lagi Pak, khusus untuk bangunan tambahan seperti itu, ataupun bangunan pendukung. Oke Pak, bisa di mute aja audionya. Oke, ada yang lain? Udah cukup kayaknya Bu. Mungkin itu aja teman-teman. Oh iya, kalau ada pertanyaan mungkin Bu, ada beberapa yang tidak sama nih dengan lampiran. Ya bisa jadi mungkin ada yang tidak update di lampiran itu teman-teman. Setelah ini saya akan sampaikan melalui advisory kita ya, termasuk nanti file dalam bentuk Excel, pembukuan-pembukuan seperti buku kas umum, buku swadaya. Jadi teman-teman supaya tidak susah lagi untuk buat formatnya ya. Nanti coba konfirmasi melalui advisory supaya saya sampaikan format file Excel kepada advisory. Nanti biar diteruskan kepada teman-teman TFL ya. Biar teman-teman nggak susah lagi tuh harus bentuk-bentuk lagi format Excel gitu. Karena yang diterima sama teman-teman soft copy-nya dalam bentuk PDF kan. Nanti kami share ya setelah ini. Oke, kalau sudah tidak ada, karena juga sudah menunjukkan jam 12, teman-teman masih ada satu materi ya? Satu materi lagi Bu. Ada satu materi lagi, ya teman-teman harus post test gitu. Sebelum saya akhiri teman-teman, saya mengucapkan terima kasih untuk sesi ini dan terima kasih untuk semuanya yang audionya sudah mengikuti ketentuan dan videonya semua aktif. Teman-teman semuanya sangat ini ya, sangat antusias juga. Terima kasih sudah bersedia mengikuti kegiatan e-learning ini. Kita tidak bisa melakukan kegiatan tatap muka ya, seperti kegiatan peningkatan kapasitas sebelumnya karena kondisi yang ada ya. Jadi tetap semangat teman-teman, selamat bertugas di lapangan dan tetap waspada ya, jaga kesehatan. Kami sampaikan juga bahwa teman-teman TFL ini merupakan ujung tombak dari pelaksanaan program kita. Teman-teman ini termasuk bagian penting nih keberhasilan program kita di lapangan. Jadi sekali lagi silakan bertugas dan jaga amanahnya sebagai TFL. Saya ingatkan ini masa-masa pencairan, godaannya di lapangan sangat besar ya. Jangan bermain-main dengan dana bantuan yang ada di masyarakat. Jadi teman-teman TFL tugasnya hanya untuk mendampingin si bendahara ataupun terutama si KSM seperti apa untuk penggunaan dananya. Jadi biarkan dana itu semua dikelola oleh KSM, jangan kita ambil alih ya. Kita hanya membantu mereka untuk menyusun laporan pertanggungjawabannya, membantu mereka mengarahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di Pedoman Teknis Pelaksanaan Sanimas Reguler tahun anggaran 2020. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dari sini saya sampaikan atau tindakan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya sampaikan ambil yang baik-baiknya aja ya. Terima kasih dan saya akhiri, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Bu atas penyampaiannya. Gimana teman-teman? Udah agak tercerahkan atas beberapa pertanyaan. Saya udah record lebih dari 10 pertanyaan yang udah dijawab tuntas oleh narasumber kita, Ibu Agustina Situmorang. Selanjutnya, semoga materi tersebut yang sangat menarik dan informatif tersebut, semoga kedepannya itu bisa bermanfaat untuk para tenaga fasilitator lapang dalam menjalankan tugasnya.
sebelum ditutup, kami menginformasikan ulang kepada para peserta bahwa setelah ini untuk mengisi form evaluasi yang telah dibagikan di grup di chat Zoom kita ini. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi form evaluasi tersebut. Oh ya, mohon perhatiannya peserta. Mohon perhatian sebentar. Sebagai apresiasi, marilah kita beri aplaus kepada narasumber kita, Ibu Agustina Situmorang. Saya Ayub Sugara sebagai moderator. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pukul 1 ya ke materi selanjutnya. Jadi kita istirahat kurang lebih setengah jam. Terima kasih. Bu, terima kasih ya, Bu. Istirahat makan siang dulu, Bu. Iya. Mau rapat lagi nih. Oh iya, Bu. Kalau udah selesai kebetulan.